Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Taklim, para pencari hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang kami hormati guru kita bersama Kiai Al-Hajj Ali Mustafa Al-Hafidh MA. Kita doakan beliau agar Allah senantiasa berikan keberkahan dalam kehidupannya, berkah rizkinya, berkah usianya, berkah kehidupannya, berkah anak keturunannya, dijadikan anak keturunannya salih dan salihah, manfaat ilmunya, dan kita semua mendapatkan kemanfaatan dari ilmu beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang kami hormati guru kami, orang tua kami, Al-Ustaz Ad-Doktor Al-Hajj Sugiharto. Belum masuk, belum kelihatan di sini, tadi udah ada. Kita doakan beliau senantiasa sama seperti yang kami doakan untuk Kiai Haji Ali Mustafa. Apa yang menjadi doa terbaik kita juga untuk beliau. Amin ya rabbal. Yang kami hormati para guru, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait. Dalam pada ini Bapak Ustadz Joko Rianto dan Bapak Endang Supriyatna, kita doakan Allah kabul hajat dunia dan akhiratnya, dimudahkan segala urusannya, dan di malam ini semua kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus untuk almarhum dan almarhumah yang sudah tertulis di sini, sudah kita sama-sama bacakan hadiahnya tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama sebelum kita memulai mengkaji kitab Kifayatul Awam, kita tabarukan dengan membaca suratul Fatihah. Yang Fatihah ini kita hadiahkan untuk musannif muallif kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Fudhali. Kita doakan agar beliau senantiasa Allah berikan surga yang terluas, Allah luaskan alam kuburnya, Allah jadikan setiap ilmu yang kita kaji manfaat dunia akhirat, pahala terbaiknya Allah sampaikan untuk beliau, dan kita mendapatkan manfaat terbaik dari ilmu beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul wa ala salahishan
ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى ما نوى سلف الصالحين وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketinggalan tadi penghormatan kami untuk ketua majelis para pencari hidayah, kemudian mohon maaf untuk Abuya Rombani ya LC, juga untuk Ustadz Junedi yang tadi agak kesebut. Biasa saya kalau udah ini kadang-kadang ngelihatnya ke depan aja ya, apalagi ada kamera jarang-jarang diliput gitu. Kira-kira dulu pernah sempat ditawarin masuk TV, saya bilang gimana caranya, tinggal dibolongin doang TV. Itu bohongan. Pernah disuruh ngisi acara itu pada saat mati lampu, giliran mati lampu apa yang mau ditonton kira-kira begitu. Jadi begitu ngelihat kamera jadi lupa semuanya. Ya pengen kayak orang-orang Farel. Kalau ada YouTube mau Farel, ntar Farel. Udah ganti. Dulu namanya Farel. Ya kita doakan semua guru-guru kita semua, Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam kehidupannya, manfaat ilmunya dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum kita kaji kitab Kifayatul Awam, ini kami ingin mengajak sedikit kepada jamaah sekalian. Kemarin iya, saya ngisi kajian kebetulan fikih kitab Fathul Mu'in membahas tentang salam. Salam itu banyak, cuma di sini yang saya ingin sampaikan barangkali banyak yang belum tahu. Ternyata salam juga, ngucapin salam ada yang haram hukumnya. Ngucapin salam ada yang haram hukumnya. Makanya supaya tahu, kita memang disuruh nebarin salam sunnah, jawab salam wajib, tapi wajibnya bukan wajib ain, wajibnya wajib kifayah. Jadi kalau saya sudah ngucapin salam, ngasih salam, kemudian yang lain pada melegek aja, tadi saya lihat ada yang melegek, ada saya ngucapin salam, biarin, bodoh amat itu. Yang penting udah ada satu orang yang jawab, maka yang lain gugur kewajibannya, cuma kagak dapat pahala ngejawab salam gitu doang. Makanya sayang, kita udah datang kumpul bermajlis, bisa jadi pada saat didoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, meskipun wajibnya udah dicumponin sama yang lain. Satu orang jawab udah kecumponan, kita enggak wajib lagi, gugur kewajiban kita. Kagak dosa enggak ngejawab salam, tapi kagak dapat keberkahan. Waliyadu bilang. Makanya nanti kalau ada yang beri salam, jawab yang semangat. Itu yang pertama. Tadi kami sampaikan ternyata ada jawab beri salam juga ada yang haram. Tapi meskipun ngucapinnya haram, nanti buat yang sudah dikasih salam, kalau dia cuma sendiri maka hukumnya jadi wajib. Ini jangan sampai salah, karena saya lihat masih sering. Apa itu ngucapin salam yang haram? Ngucapin salam yang haram itu ketika ada seorang laki-laki berpapasan sama perempuan ajnabi di tengah jalan, ketemu. Kemudian tuh lelaki ngucapin salam pada tuh perempuan, assalamualaikum. Itu hukumnya haram. Kalau perempuan ajnabi, apa perempuan ajnabi? Yang bukan mahram kita. Kalau mahram mah kagak, tetap sunnah.
Tapi kalau sama perempuan yang bukan mahram, perempuan ajnabi yang dia lagi sendirian, kalau dia lagi barengan hilang haramnya. Tapi kalau lagi sendirian, apalagi tuh janda, wah repot urusannya kalau janda. Iya, apalagi kalau jamaah, jangan berani-berani ngucapin salam sama janda, nggak sopan sama guru. Begitu kira-kira. Iya, nggak ada adab sama guru, soal adab. Iya, guru dulu. Itu kira-kira. Nanti tanya lebih jelasnya sama Kiai Ali dah. Iya, untuk itu beliau lebih paham urusan dunia janda. Iya, baik itu kira-kira. Baik, sama-sama kita kaji kitab Kifayatul Awam, masih membahas tentang wajibul wujud. Ya. Apa itu wajibul wujud? Kita baca dulu dari redaksi kitabnya. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala an wa qala al-Asy'ariyu, berkata al-Imam al-Asy'ari, wa man tabi'ahu, dan yang mengikuti atau murid-murid Imam al-Asy'ari. Ini kita ahlu sunnah wal jamaah, taklid kita ngikutin Imam Asy'ari. Ini kita baca. Kata beliau, al-wujudu ainul mawjudi, fa'ala hadha wujudullahi ainu dhatihi ghairu zaidin alaihi. Yang namanya wujud Allah itu adalah zat Allah itu sendiri, yang bukan di luar zat Allah. Ini perlu kami sampaikan. Ada zat, ada sifat. Zat, contohnya begini. Ini gelas kita sebut sebagai zat. Gelas ini memiliki sifat. Sifatnya gelas apa? Yang pertama, dia nampung kopi, nggak tumpah. Bentuknya apa bentuknya? Model tabung, kira-kira begitu. Kemudian ada pegangannya, nih namanya sifat. Jadi sifat itu berbeda dengan zat. Kalau kita ngejelasin zatnya, ini namanya gelas. Tapi gelas itu sendiri yang mana kita kagak tahu. Yang kita bisa lihat itu adalah aratnya atau sifat dari zatnya. Nah, sedangkan yang disebut dengan wujud Allah itu tidak sebenarnya secara mutlak kita membahas sifat Allah, tapi wujud itu adalah zat Allah sendiri. Maka ketika kita menyebutkan wujudnya Allah itu, zat Allah itu sendiri, disebutkan di sini, wa ala hadza la yadharu addul wujudi sifatan. Kalau mengikuti pendapat ini, maka kita tidak bisa memasukkan wujud ini sebagai sifat. Makanya ulama tauhid nanti ada yang disebut dengan hal, tapi saya nggak bahas, nanti puyeng. Intinya tetap dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah sifat 20 memasukkan wujud sebagai sifat wajib bagi Allah. Tapi namanya terpisah sendiri, beda dari yang lainnya. Namanya sifatnya nafsiyah. Apa? Kenapa nafsiyah? Karena sifat Allah yang satu ini bukan sebenarnya sifat, tapi zat Allah itu sendiri. Kemarin sudah kami ilustrasikan. Seandainya Allah buka hijab, ya, ada kasyaf, dibuka hijab, maka kita dapat melihat Allah. Dari mana dalilnya? Dalilnya banyak. Wujuhui yauma idzin
nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ahli surga bakalan girangnya kagak ketulungan, girangnya bahagianya enggak ada tandingannya. Kalau guru-guru kita bilang kita ketemu bidadari, setiap malam dikelonin 70 bidadari, kagak ada apa-apanya. Kemarin kita ngedengerin, Masya Allah itu kalau bidadari 70 luar biasa. Lah goyangannya kemarin gitu. Waktu maulid lah saya kagak bisa bayangin goyangan bidadari. Nah, tapi nggak usah kita bayangin dulu. Emang jangan buat dibayangin yang itu mah. Ya, tuh. Lah ini masih tawa aja. Ada yang tawa. Udah nggak usah dibayangin. Masih ada yang bayangin. Nggak usah goyangan bidadari, nggak usah dibayangin. Nggak usah dibayangin. Tuh. Dan ternyata di antara seluruh kenikmatan surga kita tahu, kita ngebayangin apa tiba-tiba ada. Bahkan disebutkan kenikmatan surga mala ainun ra'at. Itu kenikmatannya kagak bisa kita gambarin. Kalau kita bayangin, kita apapun yang pernah kita lihat di alam semesta ini, kayak misalnya ketua PPH pernah ke Mars, alhamdulillah. Di sono dia lihat macam-macam, maka kenikmatan surga bukan seperti yang kita lihat di alam semesta. Wala udhunun sami'at, kagak pernah kita dengar tentang kenikmatan surga saking dahsyatnya. Sebagaimanapun orang-orang bagaimanapun menceritakan kenikmatan surga, maka tidak bisa melukiskan gambaran surga yang Masya Allah kenikmatannya. Wala khotoro ala qalbil bashar, bahkan kalau kita berimajinasi, menghayal dengan hayalan tingkat tinggi. Kalau kita nonton dulu, saya demen film-film kartun, film Dragon Ball. Ada Goku, punya anak Son Gohan, punya anak Son Goten, gitu kira dulu. Saya seneng Dragon Ball, gitu. Itu kalau Dragon Ball kan dewanya banyak. Begitu dia sudah masuk surga, kira-kira begitu. Itu semua kenikmatan di surga dibayangin sama apa? Imajinasi manusia begitu luar biasa. Maka kata baginda Rasul, wala khatara ala qalbil bashar, enggak bakal terlintas dalam imajinasi kita bagaimana nikmatnya surga. Tapi ternyata semua kenikmatan itu belum ada apa-apanya dibanding ketika nanti Allah membukakan hijabnya sehingga kita dapat menatap Allah. Kalau kata baginda Rasul, nanti kalian bakal menatap Allah sebagaimana kalian bisa melihat menatap bulan purnama. Kalau kita lihat bulan purnama terang apa terang? Jelas apa jelas? Nanti kita bakal ngelihat Allah begitu jelasnya. Dan pada saat dibuka hijab itu, maka ainu dhati, kita akan melihat zat Allah yang sesungguhnya. Dan semua ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa kita nanti orang beriman akan dapat melihat Allah. Wujuhui yauma idzin nadhirah. Pada saat itulah tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan. Semua kenikmatan surga yang sudah dinikmati, syukurnya Masya Allah. Hada ma wa'adana, ini yang dulu dijanjikan kepada kami. Sungguh benar janji Allah, bahagia kami ya Allah. Alhamdulillahilladzi sodaqo. Apa kalau di surah itu ada yang ingat surah As-Sajdah? Nggak ada jahit sih, lupa tuh saya. Segala puji bagi Allah yang telah merealisasikan, mewujudkan semua janji-janji Allah tentang kenikmatan surga. Tuh gitu. Begitu nikmatnya kenikmatan surga, begitu bahagianya. Tapi begitu nanti dibuka hijab, maka kita dapat menatap Allah. Seketika kenikmatan surga yang udah kita nikmatin hilang, kagak ada apa-apanya. Logikanya begini sebenarnya, karena kita bicara akidah Asy'ariyah. Kalau kita bicara sifat wajib, ini wajibnya wajib akal, maka kita banyak menggunakan logika berpikir. Saya aja berpikirnya begini, kita kayak Ustadz Martin misalnya keluar di Timur Tengah,
Dari muda, dari kecil sudah kuliah di Timur Tengah. Setiap bulan apa yang diminta sama Ustadz Martin dicumponin sama orang tuanya. Tapi karena zaman dulu belum ada handphone, belum ada handphone, kagak bisa video callan sama orang tua. Tapi kiriman paket setiap bulan dapat. Terus apapun yang dibutuhkan dikirim sama orang tua. Tiba-tiba begitu lulus, orang tua kita datang, orang tuanya Ustadz Martin datang, nemuin tuh Ustadz Martin yang dari kecil kagak pernah ketemu, tapi kasih sayangnya, cintanya tidak pernah berkurang setiap hari. Apa yang dibutuhin Ustadz Martin terus dicumponin sama orang tua tercintanya. Tiba-tiba begitu sudah datang orang tuanya, kira-kira tuh bayangannya Ustadz Martin bahagianya bahagia apa bahagia banget apa banget Masya Allah, kagak akan pernah kebayang. Bisa jadi pada saat itu begitu melihat wajah ayahnya pingsan seketika. Begitu cintanya orang tua kepada anaknya, diberikan semuanya. Begitu lama kagak ketemu, sekalinya ketemu pingsan, nggak kuat menahan cinta. Begitu kita nanti sama Allah. Sekarang kita hidup maksiat setiap hari, nikmat dikasih, masih sehat, ya kan pantasnya kalau yang model-model yang begini sono, kalau sono takut pada kesinggung, kalau ini jelas nggak kesinggung, karena dia juga sering nyinggung orang juga. Maka buat contoh aja yang begini mah, rasain aja lah. Biasa saya dikit-dikit disinggung model. Kita ambil contoh aja, ini buat contoh aja biar. Sholat 5 waktu pahardonya doang. Itu juga datangnya kadang-kadang adzan udah lewat baru datang. Yang pantas yang kayak gini jadi kasih nikmat ya Allah. Enggak pantas bisa kan kira-kira begitu. Tapi ternyata sehat dikasih nggak? Nikmat rezeki dikasih gak? Matanya jelas ngelihat, apalagi ngelihat duit, masya Allah, luar biasa. Allah kasih. Sayangnya Allah kepada makhluknya, sayangnya Allah kepada hambanya. Dan kita nggak pernah melihat Allah, kita nggak pernah bertemu Allah di dunia, tapi cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, kita bisa menatap segalanya. Berjuta warna kita bisa bedakan, kita bisa bicara 1000 bahasa, jutaan bahasa bisa kita keluarkan dari lisan kita. Kemudian jantung kita memompa darah tanpa kita minta. Kemudian bayangin satu aja jantung kita nih konslet itu masya Allah. Ini bengong semua. Maka begitu nanti Allah perlihatkan, Allah buka hijabnya, maka tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia ketimbang kita melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan lau kasyafa annal hijaba, seandainya nanti Allah membukakan atas kita hijab, la ra'ainaha, maka pasti kita akan melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri. Tentunya jangan kita tanya sekarang bagaimana, jangan ditanya, nanti aja urusannya. Maka buat kita nih nanti penting satu yang harus dalam kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita sudah bicara tentang zat Allah, maka selalu kita bermohon ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan satu konsepnya bahwa Allah itu berlainan dengan makhluknya, mukhalifatul lil hawadith. Jadi jangan pernah kita ngebayangin Allah dengan sifat yang ada pada makhluknya, maka itu nanti bisa mendekatkan kita kepada kekufuran wal iyadzu billah. Maka cukup kita iman, kita jalanin dan kita yakin bahwa Allah itu maha ada, wajibul wujud. Kenapa wajibul wujud? Sekarang kita bahas sedikit tentang wajibul wujud. Saya minum dulu.
Minum dulu. Minum dulu. Ya silahkan jamaah juga boleh minum. Jangan pada melotot ya. Udah habis. Udah, saya udah selesai minum, jangan minum lagi. Udah telat. Silahkan mau bercanda. Fadatullahi ta'ala muhaqqiqatun ala annal wujuda. Kita lanjut aja karena ini agak ngejelimet. Wad dalilu ala wujudihi ta'ala, kemarin sudah kita sampaikan bahwa yang menjadi fardu ain itu ketika kita ditanya sifat wajib bagi Allah, kita tahu jumlahnya 20. Kemudian kita bisa nyebutin sifat wajib bagi Allah itu hukumnya fardu ain bagi setiap mukallaf. Jadi kita nih semua, kalau kita ngaku ahlu sunnah wal jamaah, kita harus hafal, kita harus tahu 20 sifat wajib bagi Allah. Tadi nanti kita sama-sama di akhir kita baca lagi, kita ulang-ulang terus. Kemudian yang menjadi fardu ain juga, yang ini ada perbedaan pendapat, tapi yang paling muktamad, yang paling menjadi pegangan adalah wajib ain hukumnya mengetahui dalil bahwa Allah itu ada. Tadi contohnya sifat Allah yang pertama wujud, kita sudah tahu artinya ada. Allah sifatnya wujud, artinya ditanya mana dalilnya, kita kudu bisa jawab dalil bahwa Allah ada. Dalilnya ada 2. Ingat ketika kita belajar akidah Asy'ariyah sifat 20, maka dalil kita pakai dalil naqli dipakai, dalil akli pun digunain. Dalil naqli itu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Jadi kalau untuk urusan akidah, maka yang dipakai hadisnya hadis mutawatir. Maka hadis-hadis ahad itu nanti belakangan. Kita utamakan hadis mutawatir dulu, artinya yang kalau bahasa sekarang mah hadisnya yang sahih, gitu kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, kalau tadi kami sampaikan bahwa kita ada dalil akli. Dalil akli ini kita harus memakai logika kita. Tadi sudah kami contohkan tentang logika, bagaimana kalau kita ketemu sama Allah begitu bahagianya kita, ya Allah kasih nikmat masih biasa. Sekarang kadang-kadang kita sepelein nikmat Allah, tapi begitu nanti kita ketemu Allah, itu kira-kira tadi ilustrasinya. Karena memang belajar akidah kita gunakan logika. Maka kita harus bisa menjawab secara logika ketika ditanya dalil Allah itu ada. Apa sifat wajib bagi Allah yang pertama? Jawabannya ada, wujud. Mana dalilnya? Apa buktinya? Maka disebutkan wad dalilu ala wujudihi ta'ala hudutsul alami ay wujuduhu ba'da adamin. Kalau ditanya apa dalil Allah itu wujud, maka kita jawab adanya alam semesta, bukti bahwa Allah itu Oh, dari mana? Karena yang namanya sesuatu di alam semesta kalau kita teliti itu bermula dari ketiadaan. Sekali lagi, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, alam, disebut alam itu selain Allah namanya alam, selain Allah namanya alam. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita dari ujung langit sampai ujung bumi
itu disebut alam, dan semuanya proses adanya karena ada sebab. Dimulai dari ketidakadaan, diawali ketiadaan, dalam bahasa Arabnya Adam, namanya ain, makanya adamun, tiada, ketiadaan. Contohnya nih, kita punya gelas. Apa nih gelas tiba-tiba ada atau ada yang bikin? Gelas ada, awalnya ada kagak? Gelas awalnya kagak ada, tiba-tiba ada, maka disebut alam. Kita punya, lihat pohon pisang, dulunya ada kagak? Kagak ada, tiba-tiba ada, maka disebut alam. Apa saja di sekitar kita, termasuk kita, dulunya ada kagak? Kagak ada, tiba-tiba menjadi ada, maka kita namanya alam. Dan setiap sesuatu yang awalnya tidak ada, gelas awalnya kagak ada, bisa langsung ada? Kudu ada yang ngapain dulu? Kudu ada yang bikin. Ini namanya akal kita kudu wajib. Kalau orang waras ditanya, nih gelas ini awalnya kan kagak ada, tiba-tiba ada, gimana caranya? Pasti jawabannya ada yang dibikin. Orang waras ngerti gitu. Ada di sini nggak ngerti? Jahat banget ya berarti. Sekali lagi, orang waras ngerti, setiap sesuatu yang awalnya kagak ada, tiba-tiba ada, pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Paham sampai sini? Sama, alam semesta ini pun pasti ada karena ada yang mengadakan. Dan penting ketika kita membahas tentang wujud, kemarin kami sudah sampaikan, maka wujud, kidam, dan baqo ini kagak boleh kita pisahkan. Karena adanya Allah harus kita yakini betul, tidak diawali dari ketiadaan. Karena Allah bukan Allah, Allah bukan makhluk. Makhluk berawal dari ketiadaan, Allah tanpa ketiadaan. Jadi adanya Allah itu dari zaman dulu, sekarang sampai nanti wajib ada tuh Allah. Kalau kita kan enggak, makhluk kagak. Nanti mohon maaf ya. Kayak misalnya gunung, contohnya kalau kita pakai logika gunung awalnya dulu kita nggak ngebayangin dah kalau dulu gunung belum ada mah, karena kita belum nyampe dulu, belum tahu emang beneran dulu gunung belum ada, nggak nyampe. Cuma paling enggak kita bisa pakai begini, gunung yang awalnya kita lihat sekarang ada, tapi lama kelamaan ada proyek bikin tol, gunung digali, tiba-tiba gunung yang awalnya gede hilang. Maka ini nggak mungkin sifat Tuhan model kayak begini. Kenapa? Karena bakalan hilang. Kalau yang namanya Allah Tuhan, maka adanya namanya wajibul wujud. Masa lalu, sekarang, akan datang, Allah wajib ada. Jadi nggak bisa Allah nggak ada. Akal nggak bakal menerima kalau Allah nggak ada. Contohnya, kenapa akal nggak bisa nerima kalau Allah nggak ada? Kita lihat lagi. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kalau kita lihat alam semesta, itu antara bulan dan matahari. Pernah nggak kita ngedengar cerita bulan sama matahari balapan? Apalagi sampai tabrakan. Kagak pernah. Dan sesuatu yang makrokosmos, yang luar biasa besar, di luar kendali manusia, kemudian tuh bisa begitu sistemnya terjamin, namanya disebutnya an-nazm. An-nazm itu sistematis, an-nazm itu susunannya sempurna, paripurna, pasti ada yang menciptakan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan pada guru kami, guru kita semua.
disebutnya namanya dalil kesempurnaan. Dalil apa? Dalil kesempurnaan ciptaan. Ketika kita lihat nih alam semesta, tatanannya luar biasa, diatur detail, tidak ada satu dengan yang lain saling ngedulu-duluin, kagak ada yang tabrak-tabrakan. Kalau sampai kejadian tabrak-tabrakan, hancur alam semesta. Pasti yang model begini ada yang mengatur. Kalau tiba-tiba yang mengatur ini, mohon maaf, tiba-tiba yang mengatur hilang, tiba-tiba yang mengatur binasa, maka kira-kira alam semesta masih tetap ada kan? Kagak ada. Makanya pasti yang mengatur yang maha sempurna, maka tidak akan pernah habis dengan berjalannya masa, dengan berjalannya usia. Allah wajibul wujud, ada di masa lalu, ada saat ini, dan sampai masa yang akan datang terus tanpa ada ujung. Allah tetap ada, itu namanya wajibul wujud. Selanjutnya namanya, kalau di sini disebutnya burhanu munadzamil ghaiyah. Bahasanya kalau kecakapan saya sederhana. Jadi ada dalam alam semesta ini keteraturan yang Allah bikin. Mudahnya begini, kita butuh makan, tiba-tiba makanan ada, diadakan makanan. Kemudian makanan kita butuh supaya dia tumbuh subur, anggaplah pisang paling gampang. Kita makan pisang, nah